Waktunya kepada Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya mendengarkan saya untuk presentasi tentang budaya positif. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang memberkati kami untuk menjalankan ini. Kami mau melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, karena ini suasananya pasti suasana yang mulai ngantuk. Jadi sebelum saya mulai presentasi saya mengajak Bapak Ibu dulu melakukan peregangan otot atau ice breathing terlebih dahulu. Please welcome Saya the new undang untuk berdiri. Saya berdiri bersama.
topik yang akan saya sampaikan dalam materi hari ini, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, segitiga restitusi. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kita masuk tentang disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban. Di sini kita diajak untuk mengubah paradigma kita, yaitu dengan kegiatan kepala tangan, di mana ada 2 orang anak, kita sebut aja A dan B. Mereka bebek secara kertas kecil, kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk mereka. Selanjutnya diletakkan di satu tangan dan dipegang benda tersebut dengan segala daya. Kemudian kita suruh anak tadi menggenggam kertas tadi dengan kuat. Kemudian yang kita minta anak yang satunya lagi untuk membuka genggaman kita. Nah, selanjutnya si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang dapat dilakukan agar si A mau membuka kepala tangan anak kita. Atau bisa juga kita praktekkan, misalnya saya menggenggam sebuah kertas, kemudian kertas ini saya minta ibu ini untuk membukanya. Jadi di situ ada 2 posisi di mana saya tidak ingin memberikan ataupun memberitahu kepada Ibu Wilna apa yang ada di dalam tangan saya. Tetapi Ibu Wilna mau tahu sebenarnya apa yang ada di dalam tangan saya. Jadi dia berusaha membuka tangan saya ini dengan segala cara. Dia bisa membujuk, ternyata saya tidak mau membujuk. Akhirnya ada mengancam, ada menghardik, merayu, menyuap. Agar dia tahu apa yang ada di dalam tangan saya tadi, seperti itu. Jadi di sini menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan apa saja ketika seseorang tadi ingin mengetahui apa yang ada di dalam tangan saya tadi. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru yang mengontrol murid. Jadi seperti yang kita lakukan selama ini, terlebih saya masih lebih sering mengontrol murid. Misalnya, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dengan kritikan saya kepada siswa, pemikiran saya, kritik saya itu akan mengubah karakter siswa tadi. Kemudian ilusi yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan penguatan-penguatan kepada murid-murid kita terhadap kesalahan-kesalahannya. Pemikiran kita itu adalah hal yang efektif dan hal yang bermanfaat. Kemudian ilusi yang selanjutnya, yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh misalnya saya selaku guru di kelas, saya mungkin memaksa, besok semuanya harus bawa pot bunga, kalau tidak awas. Nah, itu adalah contoh pemaksaan yang sering saya lakukan di kelas saya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Kita lihat siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Yang pertama, dari stimulus responnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah murid untuk berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan
Harusnya kita itu tidak langsung mengatakan kamu bersalah, tapi kita harus melihat sebenarnya perilaku anak tadi ada tujuannya, dan kita pertanyakan apa tujuan dari anak tersebut. Kemudian stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita selaku guru sering mengontrol anak, mengontrol murid kita, tapi ternyata yang sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru. Kemudian stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita sudah bujuk, jangan melakukan seperti ini ya nak, jangan seperti ini. Tapi bujukan kita gagal, maka kita memaksa. Awas kau, kalau nggak kau kerjakan, udah dibujuk dari tadi, ternyata seperti ini. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, win-win solution. Pada teori kontrol atau pilihannya model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positifnya bisa kita katakan dengan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal anak terhadap perilakunya di sekolah atau di rumahnya. Kemudian kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan itu bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu diharapkan dapat berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, terutama yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebagai guru harus bisa mengeluarkan motivasi internal dari anak. Motivasi perilaku manusia itu bisa diambil dari cara kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak-anak kita suruh mengerjakan PR. Si anak tadi mengerjakan PR-nya, alasannya karena takut dihukum. Berarti itu motivasi perilakunya itu masih karena faktor luar atau eksternal. Kemudian si anak mengerjakan PR bisa karena harapan memperoleh imbalan atau penghargaan orang lain. Kukerjakanlah PR-ku ini supaya aku besok dipuji guru. Kukerjakanlah PR-ku ini supaya aku diberi hadiah dari orang tuaku. Nah, kegiatan yang dilakukan anak tadi masih motivasinya berasal dari luar atau motivasi eksternal. Namun kita sebagai guru diharapkan untuk menghasilkan motivasi internal dari seorang anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bukan kita yang mengatur murid-murid kita harus seperti ini, harus seperti ini, tapi kita menuntun murid-murid kita agar mereka dapat menjadi mereka yang inginkan, agar mereka dapat mencapai sesuatu yang mereka inginkan, bukan hanya apa yang kita katakan. Kemudian mereka juga melakukan
diri kita sendiri ketika kita hadir ke sekolah, kita mau hadir tepat waktu atau lama, bukan karena ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, tapi memang karena tanggung jawab kita sendiri bagaimana kita menghargai waktu kita. Itulah motivasi perilaku manusia, dan yang paling baik itu motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan kita sebagai manusia merdeka itu adalah manusia yang cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan merdeka arti di situ sebebas-bebasnya, tapi merdeka ketika kita bisa menanggung-jawabi apa yang menjadi tugas kita. Merdeka ketika kita bisa memerintah diri kita sendiri ke arah yang positif. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin kita di kelas sudah sering memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Besoknya kalau kamu mengerjakan PR, nanti ibu kasih hadiah. Besoknya kalau kamu udah janji tidak melakukan kesalahanmu tadi, maka kamu akan ibu kasih penghargaan. Nah, ternyata hal itu belum efektif. Ada beberapa dampak ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak. Dampak yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya di situ anak-anak tadi mau melakukan sesuatu hanya karena ingin memperoleh penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu bisa juga menghukum. Contohnya, ketika kita sudah memberikan imbalan, ternyata kita janji besok, oh ternyata saya lupa. Akhirnya karena kita lupa memberikan penghargaan tadi, si anak seolah-olah tidak percaya lagi kepada kita, dan dia jadi menghukum diri sendiri. Ah, ngapain lagi kerjain tugas, diberi imbalan tapi hanya janji-janji aja, seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita memberikan penghargaan, bisa juga menjadi hal yang kurang tepat bagi kita. Kenapa? Karena seperti tadi, penghargaan itu hanya dijadikan sebagai motivasi dari luar, bukan motivasi internal. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan juga dapat merusak hubungan. Seperti tadi, saya lupa memberikan hadiah kepada siswa saya, maka siswa saya mengatakan, ah ibu itu tukang janji-janji aja. Akhirnya hubungan yang baik yang selama ini ada antara murid dengan guru akhirnya menjadi rusak. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Contohnya, ketika kita memberikan penghargaan, penghargaan hanya untuk yang selesai PR. Ternyata kreativitas anak kita itu masih lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi terkadang anak-anak itu ya udahlah, teman saya hanya mengerjakan seperti ini udah dapat penghargaan atau hadiah. Berarti saya juga seperti itu aja. Seperti itu, sehingga penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri anak tadi. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan pengakuan atau apresiasi perlu diingat beberapa hal. Contohnya kita sering mengapresiasi anak-anak kita ketika dia bisa menjawab pertanyaan bagus. Ayo tepuk salut buat teman-teman kita. Itu contoh apresiasi. Dan ketika kita memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Contohnya, tepuk tangan untuk adik yang sudah menyelesaikan PR-nya. Seperti itu, disebutkan secara khusus apa
apresiasi apa yang kita berikan kepada dia. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kita berikan misalnya tepuk tangan untuk si Mary, contohnya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan hanya satu-satu orang saja, tapi untuk semua orang yang memang membutuhkan apresiasi. Kemudian kita juga harus fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya pembuka, kemarin saya perhatikan kamu sudah mampu mengerjakan tugasmu. Jadi ada pengakuan yang kita berikan kepada dia. Kemudian kalimat yang berikutnya, saya menghargai jerih payahmu. Contoh lagi, terima kasih untuk kerja kerasmu karena sudah menyelesaikan 1 semester ini. Itulah contoh kalimat pembuka yang bisa kita berikan ketika memberikan apresiasi kebajikan kepada murid kita. Selanjutnya, di sini saya mengundang Bapak Ibu guru semua untuk melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini mungkin pernah kita lakukan di kelas. Contohnya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi ke dalam bukunya. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat apakah jawaban kita sudah benar. Nah, ternyata tadi dari keseluruhan itu kita jawab hukuman, tapi ternyata di situ ada konsekuensi. Konsekuensinya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda, walaupun kita memberikannya kadang secara bersamaan. Hukuman itu biasanya menyakiti, kalau konsekuensi memberikan apa akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan. Itulah beda hukuman dan konsekuensi. Di sini saya buat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman membuat anak membenci tentang kedisiplinan. Konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi memberikan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman ini membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi membuat anak untuk mematuhi peraturan. Hukuman sering disertai dengan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, berdasarkan hukuman konsekuensi tadi, ketika kita memberikan hukuman, maka kita memberikan identitas yang gagal kepada anak didik kita. Kenapa? Karena tadi hukuman kita itu sudah menyakiti hati mereka. Hukuman kita itu sudah membuat mereka tidak nyaman. Hukuman kita itu membuat siswa merasa jadi korban. Antara hukuman konsekuensi untuk mendisiplinkan anak itu, ada satu lagi yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Si anak yang tadinya menjadi korban bisa mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, muridnya belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di restitusi juga anak fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di restitusi ada pertanyaan yang kita sebutkan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan biasanya restitusi itu membawa kita ke disiplin yang positif. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral. Kalau dia restitusi bersifat positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ulangi sekali lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita yang menciptakan kondisi, menuntun anak-anak tadi untuk mereka yang membuat bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahannya, bukan dari kita, tapi dari diri anak sendiri. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi, fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, demikian untuk restitusi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mungkin yang sudah sering kita lakukan sehari-hari di kelas kita adalah peraturan kelas. Peraturan kelas sama dengan peraturan sekolah. Misalnya di sini ada beberapa pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ketika di COVID kemarin. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini kita undang anak-anak kita undang murid-murid kita untuk memberikan pendapat mereka tentang apa yang mereka yakini, dan hasil dari apa yang mereka sebutkan tadi kita jadikan menjadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini adalah kerjasama antara murid
dengan guru. Namun kalau saya pribadi, selama ini saya masih sering membuat peraturan, belum membuat keyakinan kelas. Tapi kemarin kami sudah mulai mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Siswa-siswa masih kaku, masih kurang percaya diri memberikan pendapat mereka tentang keyakinan-keyakinan mereka yang akan disepakati di dalam kelas. Jadi di sini ada dua contoh kesepakatan kelasnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini contoh keyakinan kelas. Kemudian disepakati menjadi kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Murid harus semangat belajar. Murid yang peduli dengan teman-teman. Guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, jadi langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu, keyakinan kelas tadi digabungkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel T dan tabel Y. Pada tabel Y kita pisahkan dia apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang berperilaku. Kalau tabel T kita buat seperti tabel biasa, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Setelah itu dari peraturan bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Contoh, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya di situ yang terlihat adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan pada peraturan. Pada keyakinan kelasnya, kita mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Jadi dari peraturan yang ada kalimat negatifnya, contoh dilarang, kemudian jangan, pada keyakinan kelas kita ubah dengan kata-kata yang bersifat positif. Sehingga kalau kita sering mengucapkan kata-kata positif, maka kita juga mengubah diri kita untuk melakukan budaya positif. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk bebas, penguasaan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ini setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa ternyata selama ini saya sudah menjadi guru yang dibenci oleh murid-murid saya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Sebelum itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk memperhatikan video tentang posisi kontrol guru dan bagaimana dia menanganinya di kelas. Yang pertama, posisi penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, posisi yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor.
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Iya, jadi sudah kita perhatikan ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Jadi kira-kira yang mana kita? Teman. Oke, Bu Ervina teman. Ibu Mary? Yang pertama buku. Manajer juga bisa. Manajer itu usul resolusi. Di rumahnya juga biar manajer. Bu Mary, yang mana Bu? Dari Buku. Ibu Ervina tadi? Teman. Ada yang sudah manajer. Pembuat merasa bersalah ada? Yang sudah pernah mempraktekkannya? Yang lebih sering pembuat merasa bersalah ya? Pemantau? Kadang kita lakukan ini. Contoh, satu anak sudah kita hukum, ternyata tak mampan ganti begini, dilakukan ini. Tergantung. Dia nyata membuat merasa bersalah yang sering kita lakukan. Pembuat merasa bersalah ya? Ada Memang lagi? boleh, tapi begini
yang keras ya, kuat, kemudian membuat merasa bersalah. Kita membuat si anak tadi jadi merasa bersalah terhadap tingkah lakunya. Kemudian kalau dia posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah, di situ identitasnya gagal. Kontrolnya itu masih berasal dari luar. Kemudian posisi yang ketiga, sebagai teman dan sebagai pemantau, identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya itu masih berasal dari luar juga. Kemudian yang kelima, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer, yaitu posisi kontrol yang membawa identitas berhasil dan sukses, dan itu motivasinya internal atau dari dalam diri sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang disarankan lebih baik yang kita lakukan adalah posisi manajer. Kalau di SD mungkin kan ada HP. Oke, menurut Bu Mary di SD mungkin kurang dapat. Kenapa, Bu? Karena menekan pengetahuan. Berbagi apa? Berbagi Si anak belum bisa mengeluarkan pendapatnya dengan terbuka. belum bisa mengeluarkan pendapatnya. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Kenapa tidak teman diri? Karena kita teman memang dari kita, dari diri kita yang mengajak supaya dia berteman. Kenapa nggak itu yang harus dilakukan seorang guru? Apa harus pakai mic kami yang kedengaran bukan? Jangan nanti kedengaran kalau salah. Oke, sebenarnya di sini dari posisi kontrol ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi yang disarankan untuk dilakukan itu adalah posisi manajer, seperti kata Ibu HP tadi, posisi teman. Nah, kalau dari posisi teman, di situ kita sering mengucapkan kata ayolah, lakukan demi ibu. Berarti motivasi itu belum dari dirinya sendiri, tapi dia melakukannya demi saya, demi ibu gurunya. Ayolah nak, demi ibu, daripada ibu nanti dimarahi kepala sekolah. Kalau di SD kelas 1, 2, 3 masih bisa ya? Kan pakai baju SMA tadi. Masih bisa seperti itu. Sebenarnya semuanya bisa, Bu. Kalau tapi proses pengerjaannya itu tidak secepat yang kita harapkan. Jadi kalau kami berdiskusi dengan CGP yang lainnya, mereka juga sudah mempraktekkan posisi kontrol ini ke kelas 1 pun bisa, ke kelas 2 pun bisa, dan setiap tingkatan bisa. Bahkan fasilitator kami adalah guru TK, dia juga sudah melakukan ini dan bisa, tapi membutuhkan proses yang agak lama. Jadi di sini kenapa kita dikatakan harus melakukan posisi kontrol manajer? Karena pada posisi kontrol manajer ini, di sini kita membuat si anak tadi mengeluarkan segala sesuatu dari dirinya, bukan kita yang menyarankan, tapi si anak tadi yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi itulah yang diharapkan yang kita buat kepada anak-anak didik kita. Karena apa? Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Jadi pendidik ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi kalau petani menanam padi, berarti yang tumbuh pasti padi, tidak mungkin tumbuh jagung. Kalau sudah tumbuh padi, maka kita pupuk, kita rawat sampai menghasilkan. Jadi demikian juga harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai guru menuntun si anak tadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan si anak ini harus jadi dokter nantinya, kita pupuk terus, tidak bisa. Kalau dia memang dari dirinya sendiri menyatakan bahwa dia itu misalnya cocoknya menjadi seorang guru, maka gurunya tadi, cita-citanya tadi lah yang kita tuntun. Kita beri pupuk, kita beri
masukan-masukan, motivasi-motivasi. Jadi tidak bisa kita memaksakan kau nanti harus juara 1 kalau tidak awas, kamu nanti harus mengerjakan ini kalau tidak awas. Atau mungkin di kelas kita ada beberapa siswa yang suka menggambar, ketika kita menjelaskan pun dia menggambar aja. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka kita sekarang itu, kita tidak bisa memaksakan mereka sekarang aku yang matematika harus matematika, tidak boleh seperti itu katanya. Jadi kita harus melihat bagaimana keberagaman dari kebutuhan siswa kita tadi. Disitulah nanti yang dipelajari dengan pembelajaran diferensial katanya. Jadi kami pun masih proses mempelajarinya. Jadi posisi-posisi kontrol ini tadi bisa kita lakukan, tidak ada yang salah, tapi ada dampak dari setiap posisi ini. Contohnya untuk penghukum, dampaknya siswa akan mengulangi kesalahan. Untuk pembuat rasa bersalah, dampaknya siswa akan merasa rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru tadi sebagai temannya. Kemudian kalau dia posisi pemantau, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan kalau yang kelima, posisi kontrol manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi berasal dari diri si anak, bukan berasal dari kita guru. Jadi ini tadi posisi penghukum. Guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi saya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian posisi sebagai teman, mungkin saya pun mau melaksanakan ataupun membuat posisi kontrol sebagai teman. Saya membuat murid-murid sebagai teman saya. Tapi ternyata ada dampak negatifnya, yaitu si anak tadi tidak bisa mandiri dan bergantung kepada kita sebagai guru. Pemantau tadi kita memberikan sanksi atau konsekuensi terhadap apa yang sudah si anak lakukan. Yang kelima, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kata-kata guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer yaitu apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kemudian yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita buat untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya di kelas kita ada banyak siswa-siswa kita yang melakukan masalah. Jadi kita menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dibuat segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Contoh, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau guru berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalimat lain lagi, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian tahapan yang kedua, validasi kebutuhan, di mana membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh kalimat kita yang bisa kita buat ketika kita melakukan validasi kebutuhan yaitu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan kepada siswa untuk melakukan validasi kebutuhan. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat yang bisa kita sebutkan ketika menanyakan keyakinan, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kalimat lain juga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi terhadap seorang anak, di mana anak ini melakukan kesalahan yaitu membuang sampah sembarangan. Ini contoh yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Halo Rey, selamat siang. Oke. Rey tahu kenapa Ibu panggil ketuaan ini? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang sudah Rey lakukan mulai pagi sampai siang ini? Oke, Ibu tahu bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Dan mungkin teman-temanmu juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa menyelesaikan itu semua. Kemudian setelah kamu melakukan itu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Oke, merasa bersalah. Apa salahnya? Nah, Ibu mau tanya dulu. Rey masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Apa itu? Iya. Udah sesuai keyakinan kelas dengan yang Rey lakukan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan Rey lakukan setelah melakukan hari ini? Saya akan terus saya akan menjadi kelas kita ya. Oke, berarti Rey sudah ingat akan kesepakatan kelas kita. Dan kedepannya Rey harus tetap ingat kesepakatan kelas ini itu agar tidak mengulanginya kedepannya lagi ya. Nah, setelah itu apakah masih ada yang Rey ingin lakukan? Mungkin terhadap Ibu atau terhadap teman-teman di kelas. Saya akan memberikan ya kepada Ibu dan Ibu. Iya, karena telah membuat sembarangan. Iya, jadi terima kasih Rey sudah tahu apa kesalahannya dan Rey juga sudah mau memperbaiki kesalahannya. Nanti setelah kita masuk ke ruangan, Rey bisa berbicara di depan kelas dan meminta maaf kepada Ibu maupun teman-temannya ya. Oke, mantap Rey, kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke kelas Rey, kira-kira apalah perasaan Rey setelah percakapan kita yang tadi? Saya merasa senang karena Ibu tidak mengenai situasi ya. Kemudian kedepannya bagaimana misalnya Rey? Akan mengurus semua tadi. Oke, lanjutnya ya Rey ya. Oke, sekarang Rey bisa kembali ke kelas ya. Saya bisa kembali ke kelas. Kalau bisa langsung bayar. Ya, jadi
ini saya mengajak dia berbicara dan kita menggali kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini. Jadi memang kita dituntut untuk yang pertama tadi melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya dulu, melihat siswa kita tadi apakah sudah sadar akan kesalahannya. Itulah tujuan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini kita membuat si anak itu tadi apakah memang dia merasa bersalah terhadap tingkah ataupun perilaku yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga, kita kembali menanyakan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita buat. Apakah dia masih ingat? Sesuai dengan pengalaman tadi, anak yang bernama Ray tadi masih ingat dengan keyakinan kelas dan dia mau mengubahnya. Jadi bukan saya sebagai guru yang bilang ke dia harus seperti ini, tapi si anak tadilah yang membuat solusi terhadap kesalahannya sendiri. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau dan meluangkan waktunya mendengarkan presentasi saya tentang budaya positif. Demikian pemaparan saya, namun sebelum kita menutup pertemuan kita ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira setelah mendengarkan saya mempresentasikan tentang budaya positif, kira-kira apa refleksi yang Bapak Ibu peroleh dari pemaparan saya? Kita jadi tahu apa kelemahan dan kelebihan kita setelah dijelaskan. Baik, terima kasih. Kita menjadi tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, seperti itu ya Bu. Ada lagi Bu Guru atau Bapak Guru yang ingin menambahkan refleksinya setelah memahami ataupun melihat presentasi yang saya lakukan? Sering sekali memang ada lima tadi ya Bu, sebagai seorang guru. Jadi mungkin saya pribadi sering menjadi teman dan pemantau. Tapi sebenarnya bahwa kita itu harus menjadi manajer ya. Mungkin itu pola pikir yang kami dapat. Itu satu hal yang kami dapat hari ini, bahwa mulai hari ini saya akan mengubah pola pikir ataupun cara saya, seperti kata Ibu dari tadi, bahwa ya marilah kita bisa menjadi manajer ya di kelas kita masing-masing dan mengurangi hukuman supaya anak-anak itu juga tidak benci, tidak merasa tidak senang di kelasnya. Mungkin itu aja Bu yang kami peroleh dari apa yang Ibu paparkan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksi dari Bapak Ibu Guru. Dan saya juga masih dalam proses belajar ya. Saya juga masih proses menerapkan posisi kontrol tadi. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu. Kemudian sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Oke Rika, Ibu mau tanya, kemarin kan kita sudah ngobrol tentang kesalahan yang kamu buat. Nah, kira-kira apa tanggapan Rika setelah kita melakukan percakapan kemarin? Saya menyesal Bu, karena saya sudah membentak teman-teman. Oke, sudah menyesal ya. Nah, kemudian ketika Ibu mengajak berbicara Rika, bagaimana perasaan Rika? Nyaman. Nyaman? Kemudian? Saya juga bersyukur Ibu tidak marah. Oke, bersyukur tidak marah ya. Namun untuk kesalahannya bagaimana? Saya sangat menyesal. Oke, berarti Rika sudah paham dan perasaannya nyaman tadi ya. Oke, kedepannya Ibu harapkan Rika tetap ingat dengan kesepakatan kelas kita. Oke, kita tes dulu.